pagi saudara-saudara. Hari ini kita bertemu kembali dengan sharing firman Tuhan. Saya akan sharingkan satu firman yang ada di Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 21. Begini bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara-saudara, seringkali juga di dalam kehidupan kita tidak bisa menahan amarah. Ya, kita tidak bisa menahan emosi kita. Ketika seseorang membuat kita emosi, ketika seseorang membuat kita marah, ketika seseorang membuat kita kesal, secara cepat kita akan bereaksi tentang itu. Tetapi sebetulnya yang Tuhan ajarkan kepada kita bukan seperti itu. Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita punya hati yang lemah lembut. Dan dikatakan juga di situ bahwa sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Ya, semua orang pernah marah. Saya apalagi tipe yang punya darah tinggi, seringkali itu kita marah untuk hal yang kayak gitu-gitu. Tapi ada satu hal yang memang harus kita pelajari, yaitu apa? Kita harus mampu mengendalikan emosi kita. Kita harus mampu menahan amarah. Kita harus mampu mempunyai hati yang lemah lembut seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Iya. Pertanyaannya sekarang adalah, di dalam kehidupan kita tidak bisa selalu mengikuti apa yang seperti difirmankan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi ada hal yang memang harus kita berjuangkan. Karena bagaimanapun kita juga tetap harus memperjuangkan keselamatan kita. Kita harus memperjuangkan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan apa? Dengan selalu melakukan firman Tuhan. Orang akan bilang bahwa firman Tuhan itu susah buat kita. Kita akan sangat susah untuk melakukan itu dengan kekuatan kita sendiri. Yes, itu benar. Bahwa dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mungkin akan bisa melakukan apa yang sudah Tuhan firmankan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Pertanyaan kita sebagai orang yang percaya, sudahkah di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman itu? Banyak orang yang ngomong bahwa firman itu yang menguatkan, firman itu yang menuntun kita, firman itu yang membuat kita berjalan. Kita sudah dibenarkan, kita berjalan di jalan yang benar bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi untuk terus kita hidup dengan menjadi pelaku-pelaku firman, itu bukan satu hal yang mudah, itu bukan satu hal yang gampang. Karena apa? Karena kita memang terus digoncang. Iblis pun juga akan terus mengganggu kita untuk kita tidak mengikuti itu. Tetapi percaya satu hal, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin besar godaan. Tetapi kita balik lagi pada diri kita sendiri. Kita mau jadi pelaku firman itu atau tidak? Pada saat kita memang memutuskan bahwa kita mau jadi pelaku firman, otomatis kita akan jauh dari dunia. Ya kan? Kita akan seperti berbeda dari dunia. Tetapi jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Ya. Ketika kita terus benar-benar melakukan itu, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan kita akan diberikannya juga ya, kemampuan ya, untuk tidak meninggikan, maksudnya tidak terus tentang kedagingan kita. Ya, kedagingan kita yang sering kali membuat kita terjatuh, tetapi kita minta kekuatan kepada Tuhan untuk kita dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi tantangan kita hidup saat sekarang ini adalah, benarkah kita sudah bisa untuk menjadi pelaku firman? Benarkah kita ya kan melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan?
Apa yang kita pilih dalam kehidupan kita, saudara-saudara? Pastinya ujung dari kehidupan kita adalah kita mau untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Kita punya rumah di bumi dan kita punya juga rumah di surga. Tetapi permasalahannya adalah tidak satu orang pun bisa sampai ke surga kalau dia tidak kudus, kalau dia tidak mengikuti firman Tuhan. Nah, mari kita berlomba dalam kehidupan akhir ini. Kita terus berlomba dan meminta kekuatan dari Tuhan untuk dimampukan kita sebagai pelaku-pelaku firman. Apakah itu pelaku-pelaku firman? Nanti kita akan bicarakan, nanti kita akan bahas secara khusus. Tetapi hari ini saya akan bicarakan kepada Anda, karena kita akan memulai hari ini. Karena kita akan melakukan aktivitas kita hari ini. Karena kita akan membuat sesuatu yang berharga hari ini. Coba cek pada diri Anda sekalian. Sebelum kita melangkah, sebelum kita melakukan apa-apa, biarlah kita renungkan dulu. Dan biarlah kita benar-benar bisa menjadi pelaku-pelaku firman itu. Minta kekuatan kepada Tuhan untuk kita benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hal yang susah, ya. Bukan hal yang susah. Tetapi hal yang harus kita lakukan adalah jangan pakai kekuatan kita sendiri. Karena kekuatan kita sendiri itu justru malah sering membuat kita terjatuh. Ya. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-20 sudah sangat jelas disebutkan bahwa sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Tarik lagi, saya sampaikan. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita tahu bahwa pada amarah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan, amarah itu justru membuat kita jauh daripada Tuhan. Apakah kita akan terus memelihara emosi, terus memelihara amarah itu? Yang udah jelas bahwa itu akan menyebabkan kita jauh dari Tuhan. Terima kasih saudara-saudara. Mari kita terus berjuang. Mari kita terus melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Itu adalah tantangan buat kita, tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Terus bersama-sama dengan Tuhan, terus bersama-sama kita saling berbagi dan menguatkan. Dan hari ini saya menguatkan Anda untuk sebelum Anda memulai aktivitas itu, cek pada diri Anda sendiri. Apakah hari ini kita akan menjadi pelaku firman, atau kita hanya akan mengumbar kedagingan kita, dan itu yang akan membuat kita terjatuh. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat melakukan pekerjaan atau segala aktivitas yang Anda lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.